Perkenalkan, nama saya Rehan Yonatan Mahendro dengan NIM 27116500806 dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan membawakan rangkuman saya mengenai buku yang ditulis oleh R. Suroso, SH, yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Saya akan memulainya. Ada beberapa bab yang saya akan bacakan. Jadi, bab yang pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum tersendiri. Pengantar ilmu hukum dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari dua kata, pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai yang memperkenalkan. Dalam hal ini, hal yang diperkenalkan adalah ilmu hukum itu sendiri. Maka PIH atau yang sebagai kita kenal pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pendapat beberapa pakar hukum. Pendapat dari Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuknya dan manifestasinya. Curzon mengemukakan ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Adapun yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Pandangan penulis mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum sebagai berikut. J. Van Apeldoorn, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. W.I.G. Lamier mengemukakan ada beberapa cabang-cabang hukum, yaitu ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. J.B.H. Belfroid mengemukakan yaitu dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Wetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920 di Indonesia. Dan ini dikenalkan di Reishaupt School yang didirikan pada tahun 1924. Nah, Reishaupt School itu adalah bahasa Belanda dari Sekolah Tinggi Hukum yang lokasinya ada di Batavia atau yang sekarang kita kenal adalah Kota Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum sendiri dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Dan pada tahun 1942, istilah tersebut dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bab ketiga, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH yaitu memberikan introduksi dan memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud dari bagian-bagian penting daripada hukum, seperti yang saya sudah bacakan di awal tadi. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum itu tersendiri kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Yang keempat adalah tanpa memahami PIH secara tuntas, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapannya. Bukti-bukti pentingnya dan peranan fungsi PIH. Di Indonesia, Inleiding tot de Wetenschap dijadikan kurikulum oleh Reishaupt School yang didirikan di Batavia pada tahun 1924. Dan pada waktu UGM berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya PIH itu digunakan. Dan dengan adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198 garis miring U garis miring 1973 yang intinya
menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum, negeri maupun swasta, mata kuliah PIH ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah. Menurut keputusan Kopertis, yaitu Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Dan yang terakhir, dalam rangka sistem kredit semester atau yang kita sebut SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum berbobot SKS-nya adalah 4 SKS. Lebih besar daripada cabang ilmu lainnya. Bab keempat, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari ilmu sosial, PIH adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Dan ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya, yang mempelajari ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu, kedudukan PIH sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi disiplin hukum. Filsafat hukum, ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum. Bab kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Ada beberapa metode untuk mendekatkan kita kepada PIH. Salah satunya adalah PIH ini mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal kenapa? Karena pandangannya ini kepada hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapapun. Tidak dibatasi dengan negara. Maka PIH mempelajari hukum secara menyeluruh. Yang kedua, mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti ditulis oleh V.D. Flow yang mengemukakannya pada tahun 1925. Melalui segi lain, belajar mengenai PIH ini berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui secara praktis. Sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Dan karena tadi saya sudah menyinggung persyaratan khusus untuk dosen untuk mengajarkan PIH ini, saya akan membacakan beberapa syaratnya. Salah satunya adalah harus menguasai bahan-bahan, baik keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagosis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Dan Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lampiran surat nomor 112 DPT C angka nomor 3 73 menegaskan agar pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Dan yang kedua, untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogyanya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum. Bab yang keenam, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Yang tadi saya sudah bacakan, saya akan menambahkannya sedikit lagi. Memberi petunjuk pada mahasiswa agar mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Yaitu jangan sampai mereka dapat pelajaran ilmu hukum yang salah. Babnya yang ke-7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa PIH adalah suatu pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Dan bagi mereka yang tidak mengetahui berbagai cabang ilmu hukum, mereka akan belajar melalui PIH terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai mata pelajaran PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan masalah-masalah di bidang hukum. Dan yang ketiga, PIH sendiri memberikan gambaran-gambaran dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum. PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus untuk memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Dan yang keempat, karena PIH adalah mata pelajaran yang dasar, maka bagi mereka yang ingin belajar ilmu hukum harus menguasai PIH terlebih dahulu. Tanpa penguasaannya,
mereka akan mengalami kesulitan atau mungkin kegagalan. Bab yang ke-8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas dalam PIH dapat dibagi dalam hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum memandang hukum dalam segala manifestasinya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum. Contoh, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimana hukum itu terbentuk? Dari manakah sumber-sumbernya? Dan bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Selanjutnya ada ilmu hukum sebagai norma hukum. A. Hukum sebagai kaidah hukum. B. Kaidah hukum dan kaidah lainnya. Dan selanjutnya ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ada A. Antropologi hukum, dan B. Sosiologi hukum, C. Sejarah hukum, D. Psikologi hukum, E. Perbandingan hukum. Ada juga ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Bab yang ke-9, pengertian tentang hukum pendahuluan. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari batasan tentang hukum, tapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lain dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant yang pernah mengatakan, maaf, ini adalah bahasa Belanda jika saya salah, die juristen et definitie Herrn Begriff von Recht, yang artinya kurang lebih, para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji, memang benar. Mengapa benar? Karena A. Sampai sekarang para sarjana hukum belum ada yang bisa memberikan definisi yang sama. Apa mereka itu sarjana hukum dari luar ataupun dalam negeri. Dan B. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti segi sejarah, segi sosial, segi ekonomi, dan lain-lain. Dan C. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalamnya masyarakat yang terbaca oleh zamannya. Arti hukum menurut etimologi segi. Hukum dan kata hukum itu berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yang merupakan dalam bentuk tunggalnya. Kata jamaknya adalah al-qas, yang selanjutnya diambil alih oleh bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalamnya pengertian hukum yang terkandung pengertian bertali erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Reh artinya yang berasal dari kata rectum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan. Atau pemerintah bertalian dengan rectum dikenal kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberi pembimbingan dan memerintah. Kata rek atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewajiban, kewibawaan. Seorang yang membimbing, memerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang-orang lain. Dengan demikian perkataan dan peringatan hukum atau reh itu ditaati orang yang secara sukarela. Jadi dengan demikian pengakuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal yang penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Definisi hukum oleh pakarnya. Profesor Dr. P. Brosh, kalau dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Brosh, hukum berarti total peraturan bagi kelakuan dan perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan bertujuan mendapatkan taatan atau keadilan. Selain itu, Profesor Dr. Van Kant
Dalam bukunya yang terkenal, fikih dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini dapat kita nyatakan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, mengandung dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Karena merupakan peraturan hidup, maka melaksanakan atau menaati norma atau peraturan tersebut atau kewajiban. Perlu dilindunginya kepentingan manusia disebabkan karena kepentingan kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya, dan bila perlu dengan secara paksa. Paksaan dari negara di samping penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi yang harus berasal dari pihak yang bertanggung jawab, dan bila mana perlu dengan menjual harta bendanya. Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn di dalam bukunya berjudul, maaf, ini adalah bahasa Belanda jika saya salah, Nadentot de Studie van Wet Nederlandse Recht. Dia memberi definisi atau batasan hukum sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itu pun tergantung siapa yang memberikannya. Sebenarnya Van Apeldoorn memang tidak mau membuat rumusan tentang hukum, namun dengan demikian untuk melihat hukum beliau mendekatkan dari sudut pandang, bukan dari sudut abstrak. Tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut. Salah satunya adalah yang pertama, de ontwikkelende licht. Jadi, hal tersebut adalah orang yang terpelajar tapi awam. Hukum bagi de ontwikkelende licht adalah sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya. Sama seperti dimuat di dalam undang-undang. Dia dapat melihat hukum yaitu terdapat dalam undang-undang sehingga pandangannya sama dengan undang-undang. Yang B adalah the man in the street, yang artinya adalah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, meski tukang becak, pedagang, pejalan kaki lima, dan lain-lain. Bagi the man on the street yang mendengar kata istilah hukum, maka ia akan teringat dengan polisi, jaksa, gedung pengadilan, dan lain-lain. Ia tak pernah melihat undang-undang, tapi ia pernah didatangkan kepada pengadilan dan teringat kepada suatu perkara. Hukum itu konkret dan penyebab kehidupan manusia sehari-hari, karena bagi mereka hukum dapat dilihat dan diraba. Selanjutnya, kalau di muka diadakan penjelasan tentang arti hukum secara etimologi, dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang mencakup hukum arti keputusan penguasaan, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, dan hukum dalam arti hukum. Hukum dalam arti tata hukum maksud saya. Hukum sebagai keputusan penguasa. Sebagai keputusan penguasa hukum adalah peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang asas hukum adalah para petugas penegak hukum. Mereka yang terutama adalah orang awam dalam istilahnya Apeldoorn, man in the street. Melihat para petugas, polisi, jaksa, hakim sebagai hukum, karena di dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang menanganinya. Hukum dalam arti sikap tindak. Sejak lahir sampai meninggalnya manusia dalam pengalamannya di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan masyarakat itu, manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya. Kebutuhan dapat sama dapat lain, bahkan kadang-kadang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingannya. Hukum dalam arti gejala sosial.
Filosofi Yunani Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoom politikon. Ialah manusia yang makhluk atau makhluk hidup yang bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya dan di antara manusia yang lain. Hukum dalam arti kaidah. Sebagai kaidah atau norma atau hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Petunjuk-petunjuk ini menentukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lain. Hukum dalam arti disiplin. Suatu disiplin adalah informasi mengenai penyakit atau gejala-gejala yang muncul. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai bukti yang ada di tengah-tengah masyarakat. Disiplin hukum termasuk ilmu hukum, politik hukum, filsafat hukum. Yakni, ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuknya dan manifestasinya. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat akan di dalam hukum ini dikemukakan dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum. Selanjutnya, bab yang ke-10. Hukum terdapat di mana saja dan hukum terdapat di mana-mana. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana. Dan Andrew pernah menulis dalam bahasa Belanda lagi. Is over the geheld Relent. Overall, war and something van mensen is. Yang artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana ada kehidupan masyarakat. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum. Tidak dapat dibenarkan. Sanusi menyebutkan bahwa Imam Fest dalam bukunya Pengantar Sosiologi Hukum halaman ke-27 masih berpendapat bahwa terdapatnya hukum dalam masyarakat bangsa yang sudah maju. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Hanya yang berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya bahwa norma hukum menjadi norma yang terutama dan dipertahankan oleh suatu pemerintah negara. Dan sejarah hukum juga menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lainnya sudah ada peraturan-peraturan hidup yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat kerajaan yang bermasalah. Bahkan terdapat pula peraturan-peraturan yang mengatur hubungan dengan negara asing. Akhirnya dari uraian di atas dapat diabaikan bahwa hukum ada di mana saja asal ada masyarakatnya. Selanjutnya saya akan masuk ke babnya yang ke-11. Bab ke-11 yaitu peran dan fungsi hukum. Apa sih peran dan fungsi hukum dalam masyarakat itu? Yang kita ketahui adalah selama ada masyarakat, di situ juga ada hukum, dan masyarakatnya harus mengikuti hukum itu. Dan yang sudah saya bacakan di bab yang sebelumnya, hukum itu ada di mana saja dan bisa diberlakukan kepada siapa saja, karena sifat hukum adalah universal. Dan setelah itu, semua hubungan dan pergaulan sehari-hari pasti berhubungan dengan hukum. Atau hukum mempunyai peran penting atas manusia yang bermasyarakat. Contoh, dengan keluarga, anak bersikap hormat kepada orang tuanya atau kepada bapak dan ibunya tanpa sadar melaksanakan pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pekerjaan atau hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi mendatangani perjanjian adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUH Perdata bab 77A pasal 1601A sampai 1601C. Hubungan dengan hak.
Seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Dan dalam mempelajari hukum, sebelum mempelajari materi hukum yang lain, sebagai orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ini ada beberapa hal hukum yang bersifat hukum, yaitu interpretasi atau penafsiran hukum, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya, hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Setelah itu ada juga fungsi hukum. Fungsi hukum yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat. Selanjutnya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan selanjutnya ada juga sebagai penggerak pembangunan. Kenapa sebagai penggerak pembangunan? Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan dan digunakan untuk pembangunan negara tersebut. Dan selanjutnya sebagai fungsi kritis hukum tersendiri. Dr. Sujono Dirso Siwiro mengatakan bahwa hukum mempunyai sifat, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik. Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu bagi mereka yang penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Jadi sebagai polisi atau hakim dituntut agar mereka itu sebagai role model atau sebagai contoh kepada masyarakatnya untuk menaati dan melaksanakan peraturan atau hukum itu tersendiri. Selanjutnya ada pendapat dari berbagai ahli soal tujuan hukum. Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib kepada masyarakatnya. Profesor Subekti SH dalam buku Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Profesor Mr. Dr. L.J. Aperdon dalam bukunya ia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Sedangkan Aristoteles mengatakan dalam bukunya Rhetorica bahwa tujuan hukum ialah menghendaki keadilan semata-mata, dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Selanjutnya tentang keadilan itu tersendiri. Keadilan distributif atau justisia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan kumulatif atau justisia kumulatif. Keadilan ini adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar-menukar antar barang yang ditukarkan kehendaknya sama banyaknya atau nilainya. Bab selanjutnya adalah hukum ditaati orang. Kenyataan pada hukum, yaitu ilmu hukum timbal dua pengertian yang penting sekali, ialah kekuasaan adalah pengertian politik dan kekuatan adalah paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang yang lebih rendah. Jadi jelas bahwa pengertian kekuatan atau kenyataannya ditentukan oleh perasaan hukum dari orang-orang yang bersangkutan. Artinya suatu peraturan baru dinamakan suatu peraturan hukum apabila peraturan itu diterima bukan karena paksaan. Hukum ditaati oleh orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Profesor Dr. Van Kan yang mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa.
untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Selain itu, Profesor Dr. Pepros juga mengatakan kalau hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat dengan tujuan mendatangkan tata tertib, damai, dan keadilan. Beberapa teori dan aliran menyebabkan mengadakan hukum ditaati orang. Masbah hukum alam atau hukum kodrat. Masbah hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dengan keadilan yang mutlak. Artinya bahwa setiap keadilan tidak boleh diganggu-gugat. Ada juga ajaran yang mengenai hukum kodrat yang dikemukakan oleh ajaran Aristoteles yang mengatakan dan berpendapat bahwa hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Dan yang kedua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Selanjutnya adalah tentang apakah kodifikasi hukum. Kodifikasi itu apa sih? Kodifikasi hukum itu adalah pembukuan hukum yang dalam suatu himpunan UU dalam materi yang sama. Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapati sesuai resehid atau kesatuan hukum dan suatu zakahid atau kepastian hukum. Mengapa tumbuh modifikasi hukum? Ya, untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon memerintahkan kepada para portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk segala negara Prancis. Ya, ini adalah sebagai contoh. Dan setelah disetujui rancangan undang-undang tersebut yang terdiri dari 2000 pasal yang disahkan dan diundangkan sebagai undang-undang negara nasional Prancis yang berlaku untuk seluruh Prancis. Nah, perkembangan kodifikasi hukum dengan adanya Code Sivil atau Code Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam undang-undang nasional, atau di luar undang-undang tidak ada hukum, atau hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Selanjutnya, bagaimana perkembangan kodifikasi di Indonesia sendiri? Negara Belanda tersebut membawa hukum kepada Indonesia. Pada waktu diumumkan di Hindia, Belanda sebagai jajahan Belanda. Pada waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka PPKI dan Doku Rizu Shubi Zinkai dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan perlakuannya Undang UUD. Dengan berlakunya UUD 1945 dan tidak ada undang-undang lainnya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, yang berarti tidak ada hukum. Untuk mengisi kekosongannya, hukum tersebut diadakan hukum peralihan yang berwujud pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan kenegaraan dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru. Peraturan peralihan merupakan hukum transisi dan hukum kolonial yang akan berlaku sampai dengan nada penggantinya. Selanjutnya adalah aliran praktik hukum. Ada beberapa aliran, yaitu salah satunya adalah aliran legisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa Code Sivil Prancis sudah sempurna, serta dapat menampung secara seluruh hukum, maka timbullah aliran legisme yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, dan di luar undang-undang tidak ada hukum lagi. Lalu ada aliran hukum bebas, atau dalam bahasa Belanda vrije rechtsbeweging dan vrije rechtsschuld. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terkait sekali pada UU, maka hakim dalam hukum bebas ini bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang ataupun tidak. Tujuannya ini adalah memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan bagi hakim tanpa terikat apapun kepada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya adalah membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Selanjutnya adalah mengharapkan agar hakim dapat memutuskan perkara didasarkan kepada cita keadilan. Selanjutnya ada aliran yang berlaku di Indonesia, yaitu aliran yang digunakan yaitu tindakan hakim tersebut. Ini adalah bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden frisiye. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum yang didasarkan pada pasal 20 AB yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Pasal 22 AB mengatakan bahwa tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut berdasarkan Rechtsgleichung. Saya akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu adalah terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum bermulai dari kebiasaan kewajiban yang bersikap tindak yang demikian bisa mendapatkan sanksi bila melaksanakannya yang sudah ditentukan tersebut. Ya, saya akan membacakan pembentukan hukum di Inggris ya. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law atau yang dibentuk pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi, ya, dengan rajanya yaitu William the Conqueror. Mengatur masalah peradilan penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim. Hakim tersebut dinamakan sebagai Judges of Liar atau Internal Judges atau hakim keliling. Dan tumbuhlah yang dikatakan dengan common law. Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari undang-undang Inggris. Contoh dari hukum statute Inggris dalam hukum pidana material, yaitu ada Offense Against the Person Act 1861, Homicide Act 1957, and Theft Act 1960. Pembentukan hukum di Indonesia adalah tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum ini terbatas pada hukum perdata bagi golongan-golongan warga negara asli. Lalu ada penafsiran hukum nih. Macam-macam, ada beberapa macam penafsiran hukum ya yang saya rangkum dari buku Pengantar Ilmu Hukum ini. Cara penafsirannya adalah dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuatan undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengisian kekosongan hukum. Seperti yang saya sudah singgung tadi tentang kekosongan hukum di saat Indonesia merdeka, pembuatan undang-undang ini selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambahkan undang-undang itu. Jika hakim menambahkan peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad ke-19. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim. Asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa sumber hukum. Yaitu sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan atau yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Dan B, pendapat berbagai pakar hukum mengenai sumber hukum adalah
hukum Sudikno buat Butkan 1986.293. Undang-undang pendahuluan. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Di SAM undang-undang mempunyai tata urut banyak orang dan orang termasuk D. Onwikalet tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dengan hukum. Mereka masih beranggapan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum, dan oleh karena itu perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Undang-undang dalam arti material. Di dalam praktik, apabila ada orang yang mengatakan undang-undang tanpa keterangan lebih lanjut, maka yang dimaksud selalu undang-undang dalam arti formil. Selanjutnya ada kebiasaan. Mengenal hukum kebiasaan merupakan tindakan menurut tingkah laku manusia atau masyarakat yang dianggap lazim atau normal. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi terdapat juga yang luas seperti masyarakat kota atau negara yang berdaulat. Perilaku yang diulang ini mempunyai kekuatan normatif dan juga mempunyai kekuatan yang mengikat. Selanjutnya saya akan membahas tentang psikologi hukum itu sendiri. Psikologi hukum adalah cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan perilaku manusia. Karena sekali lagi, ada beberapa hukum atau undang-undang yang datang dari perilaku manusia. Karena hukum sendiri dibuat dan ada untuk keadilan, kesetaraan, kebahagiaan kepada rakyat negara yang mengatur hukum itu tersendiri. John Frank pada bukunya Law and the Modern Mind pada tahun 1930, ia mengupas bahwa apa yang disebutkan sebagai satu mitos dasar dalam hukum. Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan untuk memberikan kepastian. Menurut Frank, masalah ini tentunya tidak akan berakhir kepada sesuatu yang nyata, melainkan sesuatu yang tidak nyata atau unreal. Selanjutnya adalah peranan dan fungsi sejarah hukum. Ya, sejarah mempunyai kegunaan. Sejarah ini dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Contohnya adalah hukum ini tidak dapat berdiri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lainnya di masa lalu yang berdampak kepada masa ini. Dan kedua, hukum adalah sebagai kaidah merupakan patokan perilaku atau sikap atau tindakan yang sepantasnya. Yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal. Terdapat peraturan-peraturan tertentu. Dalam pendidikan hukum, sejarah hukum akan membantu untuk penelitian hukum. Sejarah hukum berguna juga terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa kini. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang di akhir abad ke-20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Selanjutnya ada perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding yang membandingkan. Membandingkan dalam mencari persamaan dan perbedaan dari suatu objek, dua atau lebih. Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi menjadi dua hal. Satu,
Membandingkan hukum umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Perbandingan hukum secara khusus yang membandingkan lembaga-lembaga tertentu dari berbagai negara daerah, dari berbagai golongan negara, warga negara pada zaman tertentu, misalnya abad ke-20. Mungkin segitu saja yang bisa saya bawakan. Ini adalah sebuah rangkuman yang saya rangkum dari buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Pak Suroso sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.